Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang dahsyat, yang telah memberikan kita semua kesehatan, kekuatan di pagi yang indah ini untuk bersama-sama datang berusaha, beraktivitas. Dan saya terlalu yakin dan percaya bahwa kasih dan kuasa Tuhan akan menjadi bagian kita semua. Mari kita lebih lagi pagi ini datang kepada Tuhan. Kita percaya di dalam doa ada kuasa Tuhan. Di dalam doa ada mujizat Tuhan terjadi. Di dalam doa Tuhan pasti bekerja. Thank you Lord. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Oh, inilah setiap kerinduan kami Tuhan bersama dengan warga masyarakat yang ada di Sonder dan sekitarnya. Kami berdoa sejauh mana setiap pengeras suara ini bisa didengarkan. Amin. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, jamahan-Mu Tuhan terjadi atas mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan pagi ini. Amin. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yes. Yang tertutup jalan Tuhan bukan jalan pagi ini. Yes. Sebab Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang luar biasa. Yesus yang dahsyat, yang telah mati, yang telah bangkit bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Besar anugerah-Mu, Makasih Yesus. melimpah kasih-Mu. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari sama-sama Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, kita nyanyikan kata Ku ada sebagai mana. Ku ada sebagai mana. Mari datang kepada Tuhan pagi. Berdiri mengharap datang. Katakan dengan segenap hati. Senang karena anugerah yang telah selalu sky.
setiap warga masyarakat. Mari kita nyanyi sama-sama. Dimuliakan, haleluya, dimuliakan. Angkat suaramu bagi Tuhan. Yesus kaulah Tuhan, Yesus Tuhan. Amin, amin. Kau Raja aku, yang benar, yang berkuasa di hidup kami, yang berkuasa. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, Yesus Tuhan. Yesus kaulah Tuhan kami, Yesus Tuhan. Sekali lagi, Yesus Tuhan, Kau Raja, Yesus besar perbuatanmu Tuhan bagi kami. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya daerah ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kuasa-Mu bekerja, kasih Tuhan bekerja di antara setiap kami. Kami percaya Sonder diberkati Tuhan. Di hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini untuk menjadi berkat setiap saudara-saudara kami di tempat ini. Kami percaya kerajaan Allah ditegakkan, nama Tuhan ditinggikan, kuasa iblis, kuasa setan dikalahkan. Kami umat-umat pemenang di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang cinta Tuhan boleh sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita katakan amin. Sonder Solupa. Kalau saya katakan Sonder, Bapak Ibu katakan diberkati. Dan kalau saya katakan masyarakatnya, Bapak Ibu katakan hidup rukun dan damai. Oke, sekali lagi ya. Sonder, 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 Sonder. masyarakatnya Masyarakatnya hidup rukun dan damai. hidup rukun dan damai. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi bersama dengan Engkau Tuhan pagi menjelang siang hari ini. Kami ada sampai pada saat ini semua karena anugerah-Mu. Thank you. Terima kasih. Kami ada boleh berkumpul dan bernafas sampai pada detik ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dengan apakah kami boleh membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan, selain lewat mulut bibir lidah kami untuk mengagungkan nama Engkau Tuhan. Banyak 1000 jalan boleh tertutup untuk kami menyembah-Mu Tuhan, tapi kehadiran-Mu di tengah-tengah kami yang rindu dan haus lapar akan Engkau tidak membatasi. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, karena Tuhan melihat hati kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Ini setiap hati kami para anak-anak-Mu Tuhan. Ini setiap hati kami para hamba-Mu Tuhan, yang rindu menyembah-Mu Tuhan, yang rindu untuk mendengarkan Tuhan setiap firman-Mu, yang rindu untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada makasih. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat hadirat. Satu kali lagi dengan sungguh hati katakan, ku ada sebab anugerah-Mu ya Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih.
bukan memujimu. Tuhan menilik dari surganya yang kudus, dari masing-masing pribadi lepas pribadi pagi-pagi pada pagi hari ini. Sudah menyatakan apa? Anugerahmu buat hidupku sekarang.
hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, katakan amin. Saudara, diberkati masyarakatnya, hidup rukun dan damai. Sebelum kita akan mendengarkan kesaksian bahkan kebenaran firman Tuhan, kembali beberapa menit ke depan Bapak Ibu saya akan mengajak kita semua untuk bersyukur lebih lagi, membawakan pujian syukur kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang baik. Katakan Dia Tuhan yang baik. Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Haleluya. Minum di kaki. Cuma di pinggir jalan. Kecintaan kepada Tuhan pagi hari ini mengajak setiap warga masyarakat, bapak-bapak, ibu, sama-sama kita memuji Tuhan semua. Kasih setiamu Tuhan, selalu dapat begitu. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap melihat kasih. Tak pernah berhenti hidup.
Kuasanya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah, rencananya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selama-lamanya Dia tetap sama. Dia berjumpa orang yang buta 2000 tahun yang lalu, yang buta melihat. Dia berjumpa orang yang lumpuh berjalan. Dia berjumpa orang yang sakit sembuh. Dia berjumpa orang yang mati dibangkitkan. Tuhan Yesus yang sama, Dia ada di tempat ini. Dia berjumpa atas hidupmu, maka sesuatu akan terjadi. Jika kau ada di tempat ini, pastikan ketika Tuhan lawat hidupmu, terjadi perbedaan, terjadi perubahan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terbeban, yang terikat dilepaskan. Hari ini hari tahun pembebasan. Tuhan memberitahukan bahwa dunia akhir zaman sedang bergoncang. Pandemi COVID-19 sedang mengglobal di dunia. Tetapi kita perlu tahu, kita masih punya Tuhan, kita masih punya Yesus yang berkuasa, yang menyatakan kuasanya bagi umatnya, umat yang berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada di negeri ini, kami ada di pasar Sonder ini Tuhan. Ada banyak umat Tuhan, jiwa-jiwa yang ada di daerah ini, yang melambaikan tangan, memohon pertolongan Tuhan. Kami percaya Alkitab pun digenapi. Marilah kepadaku semua yang letih, yang lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Hari ini buka hatimu, sebab Tuhan hadir di sini. Dia memberi kelegaan atasmu, Dia memberikan kemenangan atasmu, Dia memberikan kesembuhan atasmu. Sebab Dia Tuhan Yesus hebat dan luar biasa. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Terpuji nama Tuhan. Kami terus mendengarkan suara-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Bilang sama-sama haleluya. Bilang sama-sama haleluya. Bilang sama-sama haleluya.
Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara, kami ada beberapa teman ya dari mantan-mantan preman yang diubah oleh Tuhan. Saya selalu harus menyampaikan misi yang Tuhan taruh. Saya sebagai ketua tim pelayanan PKR jalanan itu ketika COVID-19 atau Corona ini masuk sudah mau 5 bulan. Saudara, saya berdoa sebagai penginjil, Tuhan taruh di hati saya untuk senantiasa Tuhan membawa kami dalam pergerakan untuk Tuhan mau menyatakan kasih kuasanya kepada umat Tuhan. Terlebih ketika kita sedang menghadapi COVID ini. Tapi saudara tahu, kita akan bertanya-tanya, kenapa ini COVID bisa ada? Semua di zaman ini kita jawab sama-sama. Jawaban firman Tuhan. Yang pertama, kita sedang berada pada akhir dari akhir zaman. Akhir dari akhir zaman. Akhir zaman dibagi 3 hal. Awal akhir zaman, pertengahan akhir zaman, akhir dari akhir zaman. Ketika engkau ada di akhir dari akhir zaman, apa yang kau hadapi dan apa yang engkau alami di akhir dari akhir zaman. Yang kebenaran di dalam Yesus Kristus. Jika kau mengerti kebenaran, kita akan merdeka dalam kebenaran itu. Jadi saya ulangi saudara, jadi kita sedang berada pada akhir dari akhir zaman. Yang kita hadapi, yang sedang kita alami di hari-hari terakhir, di akhir dari akhir zaman. Itu jelas Alkitab bilang 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai kelima, ketahuilah di hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Masa sukar membuat banyak orang hidupnya berubah, sifatnya. Gereja Tuhan, ketika gereja Tuhan menghadapi masa sukar, banyak yang mulai berubah. Apa yang berubah? Hati mulai berubah, seperti yang disampaikan tadi oleh Pendeta Alfa. Jadi gereja Tuhan akhir zaman banyak terjadi perubahan. Kenapa? Karena dunia akhir zaman bukan semakin baik, tapi semakin sulit. Gereja Tuhan, dengarkan baik-baik. Akhir dari akhir zaman, kita bukan menghadapi keadaan dunia bukan semakin baik, tapi semakin rusak. Bukan semakin baik dunia akhir zaman, semakin rusak. Alkitab bilang moral banyak umat Tuhan semakin rusak, dan keadaan kita di dunia ini itu sama persis dengan sama Nuh. Tolong baca ayatnya. Matius 24 ayat 37. Jadi kita perlu tahu umat Tuhan, kita sedang berada di hari-hari terakhir, di akhir dari akhir zaman. Yang akan kita hadapi, yang akan kita alami adalah keadaan dunia mengalami masa sukar. Mengalami masa sukar. Keadaan mengalami masa sukar, banyak orang berubah hidupnya, sifatnya berubah. Seperti Matius 24 ayat 37. Firman Tuhan berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Katakan haleluya. Puji Tuhan saudara, Tuhan tahu orang sedang panas, Tuhan suka kasih payung. Ya, orang mau panas, mau hujan. Kemarin kami di Tulap, saudara tahu, so gelap sekali, tapi Tuhan kasih pindah tuh gelap, hujan di sebelah. Ya, tapi kalaupun hujan, kami ada di Tatelu, di pasar Tatelu, saudara tahu, dari jam 6, jam 7 pagi, so hujan keras. Orang ini boleh mau berhenti, yang penting musik ada tak sobar, orang pakai di hujan. Hujan mau panas mau petir, kalau Tuhan yang perintah, karena ini akhir dari akhir zaman, kita perlu bergerak bersama-sama. Katakan haleluya. Kenapa saudara? Karena kenapa? Karena keadaan dunia di akhir zaman sama persis dengan keadaan di zaman Nuh. Apa yang sama? Apa yang sama? Kejadian 6 ayat 5, 6 dan 7. Perhatikan. Sama. Mana DP sama? DP sama di sini. Baca ya. Kejadian 6 ayat 5, demikian firman Tuhan, ketika dilihat Tuhan, melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati Tuhan. Terus ayat 7, berfirmanlah Tuhan, maka Tuhan berfirman kepada manusia,
menghapuskan Aku manusia akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu di zaman Nuh, terus di muka bumi, baik manusia maupun hewan, terus dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. terus Sebab aku menyesal, sebab Tuhan menyesal aku telah bahwa menjadikan aku mereka. telah menjadikan mereka. Terus Ayat 8, tetapi Nuh perhatikan ayat 8. kasih karunia. Ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Coba perhatikan firman Tuhan. Ketika COVID-19 ini muncul, Anda akan bertanya dari mana munculnya? Dengar baik-baik. Sebelum saya lanjutkan ayat tadi, Amos pasal 3 ayat 6 dan 7. Alkitab bilang, ketika Tuhan melihat manusia di muka bumi ini, kehidupan mereka mempunyai kecenderungan hati menyakiti hati Tuhan. Alkitab bilang, maka muncullah COVID ini. Amos 3 ayat 6. Perhatikan ayatnya. Amos 3 ayat 6. 3:6 demikian firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, Akuilah dia dalam segala lakumu. Amos 3, bukan Amsal. Oh, sorry. Amos 3. Amos 3 ayat 6. Amos 3 ayat 6. Amos 3 ayat 6 demikian firman Tuhan. Adakah sangkakala ditiup di satu kota dan orang-orang dan tidak gemetar? orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu Terjadi kota? malapetaka, Dan Tuhan tidak penyakit melakukannya? sampar di mana-mana? Adakah terjadi kegoncangan di mana-mana? Hagai 2 ayat 7-8. Alkitab bilang, aku Tuhan akan menggoncangkan langit, darat, laut. Aku Tuhan akan menggoncangkan segala bangsa. Laut, bumi, darat digoncangkan oleh Tuhan. Kegoncangan terjadi. Semua itu Tuhan goncangkan. Apa ayat itu bilang? Adakah? Baca ayatnya tadi. Ayat 6, adakah sangkakala ditutup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Terus? Adakah terjadi malapetaka Di satu kota. Kalau Tuhan tidak melakukannya, seperti dikatakan tadi, Tuhan tidak pernah izinkan terjadi sesuatu dalam hidup kita, dalam dunia ini. Kalau Tuhan tidak pernah izinkan, berarti kalau COVID muncul, Corona muncul, kalau kegoncangan terjadi, masa sukar terjadi, itu kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa? Karena umat Tuhan keadaannya sudah sama seperti zaman Nuh, banyak menyakiti hati Tuhan. Saudara tahu, waktu belum Corona, gereja-gereja dibuka, gereja-gereja beribadah. Tapi sayang, gereja-gereja beribadah, tetapi umat Tuhan yang ada di gereja itu sebetulnya mereka seperti kuburan. Kuburan yang di luar kelihatan baik, yang di luar itu kelihatan beton yang baik, dicat yang baik, tapi di dalam tulang belulang. Apa maksudnya? Banyak orang kisah sebelum COVID-19, banyak di gereja tapi hidup di zona nyaman, dosa jalan terus. Pemimpin ciptakan dogma-dogma, topeng-topeng pada gereja zaman. Akibatnya kekristenan sebelum COVID ini, lihat saudara, semua di zona nyaman, seenaknya berbuat dosa. Tapi Tuhan izinkan, dengar baik-baik, positifnya COVID muncul adalah waktu Corona muncul, nih boleh beribadah di gedung, nih boleh kemana-mana, cuma ada pada Tuhan Yesus. Karena itu di jalan-jalan dia muncul, di lorong-lorong dia muncul, di pasar-pasar dia muncul, semua tembok diletakkan. Karena Tuhan yang kita sembah, dia mau cuma dia segala-galanya, cuma Yesus segala-galanya. Semua tembok-tembok dilunturkan, dogma-dogma dilunturkan. Maksudnya apa? Dogma yang sudah berlebihan, aturan-aturan gereja yang sudah banyak ditambahkan, menggantungkan iman orang Kristen. Akhirnya COVID muncul, semua cari Tuhan, semua hanya jawaban hanya pada Yesus, hanya ada pada Yesus jawaban. Katakan haleluya. Saudara tahu, karena itu Alkitab bilang yang perlu kita tahu, terjadi malapetaka, terjadi kegoncangan, Tuhan yang izinkan terjadi. Terus ayatnya, ayat yang ke-7, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat Tuhan sesuatu tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan kepada hamba-hambanya para nabi. Terus singa telah mengaun. Siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman. Siapa yang tidak berbuat? Kami ada di tempat ini. Sudah tahu, orang-orang yang melimbuku, orang-orang yang tarapuh, abu-abu, Tuhan ubah jadi orang benar. Tuhan pilih jadi orangnya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Di mana kami tidak berdasi, kami tidak pakai jas. Kalau dulu di gereja
satu kali haleluya, 5 kali ngaku suan lagi. Tapi orang saudara tahu, so masuk di tempat-tempat kotor, di tempat-tempat yang rusak, karena memang terang mantan rusak di sana. Sebab Tuhan kita luar biasa, Dia ubah hidup kita untuk menyatakan bahwa Dia Tuhan yang besar dan Dia mengasihi umat manusia, karena memang Dia mencari umat-umat yang hidup di lembah kekelaman, yang hancur, yang gagal Dia mencari. Tapi yang perlu kami sampaikan adalah corona ini saudara tahu sedang menggoncangkan orang. Orang banyak sakit di rumah sakit bukan karena virus masuk, tapi karena imun turun. Kegoncangan jiwa terjadi. Imun turun, goncang jiwa, banyak orang masuk rumah sakit. Tuhan bawa kami dalam pergerakan ini, sebab Tuhan mau menyatakan kita memang di akhir dari zaman. Terjadi kegoncangan, banyak perubahan hidup terjadi. Tuhan mau kembali pada dasar yang sesungguhnya, bahwa Yesus adalah segala-galanya. Kita perlu sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Jadi ini yang akan kita alami. Daniel 12 ayat yang ke-10. Daniel 12 ayat yang ke-10. Dan Alkitab bilang di samping kegoncangan, di samping masa sukar, maka Alkitab bilang gereja Tuhan akan mengalami penyucian. Terus Firman Tuhan berkata, banyak orang akan disucikan, banyak orang akan disucikan, dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik, tidak seorang pun daripada orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Mas, kita boleh pinjam ya? Tapi jangan mau bawa. Cuma ilustrasi. Oke. Apa satu? Alfa. Ya. Mari siapa mau beli? Sebentar. Iya. Oke. Terus tambah satu lagi. Orang ini anak Tuhan yang wali buku, saya baru mau bersaksi terlalu panjang. Kesaksian saya dulu juga saudara tahu, saya justru pernah jadi kepala dinas pertambangan 3 tahun, pernah kepala dinas perpajakan 2 tahun. Anda mungkin bertanya di mana kita kantor. Saudara tahu, dinas pertambangan, saya pernah jadi kepala geng di tambang 3 tahun. Jadi dinas pertambangan, kepala geng, kepala dinas. Dinas perpajakan maksudnya mantan kepala dinas perpajakan, mantan pajak sana pajak sini. Di mana? Di Karumbasan, saudara. Kalau Anda pernah dengar kasus tawuran di Karumbasan tahun 91, 92 sampai 95. Sudah tahu di kasus di sana, kasus tawuran pertama, pimpinan geng pertama, pimpin geng di sana itu adalah saya di sana. Modal dari mana? Modal dari pernah belajar kungfu, pernah belajar taekwondo, pernah belajar kungfu, pernah belajar kungfu, punya gelar ban hitam step 3 dan memiliki ilmu tenaga dalam pengendalian 9, pengendalian 7. Dengan modal itu saya pergi ke tambang. Seperti dikatakan tadi Abang Tuan Habel, dari modal itu jadi hidup kami tidak takut mati, jadi berani, dan akhirnya turun di dunia preman, dan banyak cerita saudara tahu. Jadi saya paling banyak memimpin dia. Ada berkata, kenapa dia tidak bertato? Sudah tahu memang tidak bertato, tapi kalau hidup ini bilang nyali, itu dulu memang nyali, artinya memang tidak takut mati. Kalau bilang kacili, betul kacili, tapi kalau namanya punya nyali, itu istilahnya sekarang kalau Mr. X itu pemburu berada dingin. Tapi sudah tahu, mujizat terjadi bagi saya. Tahun 97 titik paling terjadi buat saya. Tuhan jamah saya lewat cara apa? Saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Saya hidup dalam ketakutan 6 bulan. Saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Balik ke rumah sakit, periksa dokter. Dokter bilang kamu tidak sakit. Tapi saya katakan, Pak dokter, saya sudah mau mati ini. Sudah tahu sehingga cerita tekanan yang luar biasa. Saya alami ketakutan yang luar biasa. Satu titik balik saya temukan. Tahun 97 hari Kamis malam bulan November jam 12 malam. Saya tersungkur di kaki Tuhan. Lutut jadi koyak. Tersungkur dan saya menangis. Menangis, sudah tahu. Kenapa saya menangis? Karena saya meminta Tuhan supaya ampuni dosa saya. Ternyata sudah tahu kehidupan itu dimulai ketika kita terkoneksi dengan surga lewat ada damai di hati. Tidak ada damai sudah tahu hidup saya. Waktu bertobat Tuhan berikan hati yang baru, pikiran yang baru. Hati yang baru, pikiran yang baru membuat saya mengalami kedamaian. Itu membuat saya mengalami diri balik. Sejak hari itu saya dibentuk Tuhan, diproses oleh Tuhan, Proses yang luar biasa saya alami. Bapak perlu dengan proses. Kami 15 orang mantan preman bertobat. 15 orang mantan preman bertobat. Tahun pertama masih berapi-api bersaksi. Tahun kedua masih berapi-api bersaksi. Tapi tahun ketiga semua asam-asam. Kenapa? Sudah jatuh dalam dosa. Tidak tahan proses. Tidak tahan pembentukan. Lari dari panggilan. Puji Tuhan.
Tuhan sampai hari masih bisa berdiri, saudara tahu. Karena saya percaya kalau orang punya panggilan jelas, punya pertobatan jelas, dia tidak akan pernah mundur. Selama masih bernafas, Tuhan berikan nafas, maka dia akan tetap maju. Menjelang akhir zaman, kita akan mengakhiri pertandingan sampai selesai. Katakan haleluya. Saya kembali dengan sepatu ini. Dengar baik-baik. Gereja akan disucikan, dimurnikan dan diuji oleh Tuhan. Di akhir zaman Tuhan akan datangkan kegoncangan, masa sukar, penyakit sampar. Tuhan akan datangkan semua keadaan ini akan didatangkan Tuhan. Itu adalah sepertinya Tuhan menampi kita, menapis kita. Dia akan menampi kita, menapis kita. Itu maksudnya dia mau pisahkan kita. Mana tuh Kristen yang benar, mana tuh abu-abu, mana tuh asli, mana tuh palsu. Mana tuh domba, mana tuh kambing, mana tuh dombi. Itu dia akan pisahkan. Saya berharap di sini semua domba-domba yang luar biasa. Amin. Waktu Tuhan izinkan kegoncangan, waktu Tuhan izinkan penyucian datang, maka yang akan dibakar dengan api penyucian itu adalah semua ini. Apa itu ini semua? Perhatikan, imanmu yang dibangun dengan dasar jerami, dengan dasar kayu, dengan dasar batu. Masih ada satu lagi, boleh pinjam? Ya, nanti kita beli semua nih, tenang. Perhatikan, imanmu yang dibangun dengan dasar jerami, dasar kayu, dasar batu, dan perak, dasar emas. Semua ini akan bakar dengan cara apa? Proses pemurnian di akhir zaman. Waktu ini dibakar, dengar baik-baik. Waktu dibakar, maka semua akan terbakar. Semua ini akan dibakar. Tetapi yang namanya dibangun dengan jerami, kayu, batu, perak, itu semua ini akan terbakar, akan meleleh, akan habis. Tetapi yang namanya emas, semakin dibakar, semakin muncul kemurniannya. Ini yang Tuhan mau di akhir zaman. Kualitas rohanimu dibangun seperti emas. Katakan haleluya. Berapa di harga ini? 20.000. Murah ini kalau begitu. Emas. Jadi kalau keadaan dunia boleh mengalami pandemi COVID-19, karena intinya Tuhan mempersiapkan kita untuk punya rohani seperti emas. Semakin dibakar semakin muncul kemurniannya. Emas itu sangat mahal harganya. Karena itu tolong ditambang, mau baku bunuh cuma karena emas. Mau baku bunuh cuma karena emas. Tapi di surga emas terang injak-injak, terang baca di atas emas. Tapi ini yang dicari oleh gereja. Tuhan mau kualitas rohani kita seperti emas, seperti emas. Kalau seperti emas, pertama harganya mahal. Kualitas kualitas asli. Kalau kualitas asli, COVID-19 mati, virus mati baku udah mending torang, karena torang berkualitas emas. Katakan haleluya. Karena apa yang kau pikirkan itu yang kau alami. Kalau kau pikir-pikir corona, pikir-pikir masalah, pikir-pikir persoalan, yang datang padamu corona, pasti yang datang pada masalah. Kalau Anda pikirkan perkara surgawi, perkara surgawi, yang ada padamu perkara surgawi. Apa itu? Kebenaran, damai sejahtera, kuasa, itu akan ada padamu. Katakan haleluya. Karena itu Tuhan mau di pandemi COVID-19 ini, saudara, mari pertahankan hidup kita. Saya sudah bilang tadi, kita berada pada zaman apa? Jawabannya akhir dari akhir zaman. Kedua, apa yang kita hadapi di akhir zaman? Di akhir dari akhir zaman, kita akan hadapi masa sukar, penyucian gereja Tuhan. Maka dia akan kita alih adalah gereja akan dibentuk Tuhan, memiliki proses dari proses Tuhan. Supaya apa? Yang ketiga, supaya apa yang Tuhan mau buat kita, yang Tuhan mau. Efesus 2 ayat yang ke-10, yang terakhir. Ini ayat yang terakhir. Setelah itu ada 3 ayat lagi. Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 10, dengar. Firman Tuhan berkata, karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita buatan Allah. Itu berarti kualitas hidup kita, rohani kita itu berkualitas emas. Bukan perak, bukan batu, bukan kayu, tapi emas. Emas itu bukan cuma 24 karat, 1000 karat. Dia emas murni. Bilang sama-sama murni. Terus ayatnya. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan bilang kita buatan Allah. Saudara tahu waktu orang dia live begini, orang dia bully pat orang. Orang bilang sama yang penjual obat.
Sama dengan penjual obat, penjual agama lah. Kalau begini dong bilang kita berarti sementara penjual obral sepatu. Mungkin dong bilang sementara berjual obral sepatu. Saya mau beritahu, Moni boleh bully 4 orang, silakan Moni bully 4 orang. Yang penting kebenaran disampaikan, nama Yesus ditinggikan, kerajaan surga ditegakkan. Amin. Sudah tahu, puji Tuhan. Waktu saya berdoa minta petunjuk Tuhan dengan misi ini, saya berdoa. Tanda yang pertama bahwa saya ini, maksudnya Tuhan berikan misi ini adalah saya minta izin di Polda. Waktu saya datang waktu saya pergi ke Polda, saudara tahu, puji Tuhan, di masa pandemi yang sebetulnya tidak memberikan izin dulu pada pertemuan-pertemuan apapun, tetapi luar biasa Tuhan pakai pihak Polda memberikan kami izin. Dan izin ini resmi. Izinnya resmi di mana? Di pasar-pasar, di jalan-jalan, di pertengahan jalan, di pusat-pusat kota, di seluruh Sulawesi Utara, berkoordinasi dengan seluruh polsek-polsek yang ada, pemerintah yang ada. Dan puji Tuhan, kemarin kami ada di Kakas, Kapolsek hadir, Camat hadir, jajarannya hadir. Hari ini saya melihat ada kepolisian hadir, di bagian pemerintahan hadir. Itu namanya karena Tuhan mau kita bergandengan tangan, bekerja bersama-sama untuk lihat kerajaan surga ditegakkan, supaya nama Yesus ditinggikan, supaya hidup kita mengalami pemulihan dan luar biasa dalam Tuhan. Karena itu Alkitab bilang Tuhan mau kita semua di tempat ini. Kesaksian kami semua tadi, dari kehidupan yang tidak berarti jadi berarti, dari kehidupan yang tidak berkualitas menjadi berkualitas. Berkualitas apa? Berkualitas surga. Bilang kiri kanan, engkau buatan surga. Engkau buatan. Bilang sama-sama, engkau buatan surga. Bilang engkau buatan surga. Saudara tahu kalau buatan surga berarti bukan biasa-biasa, tapi luar biasa. Amen. Kalau buatan surga berarti bukan palsu, tapi asli. Bilang sama-sama, engkau warga surga. Warga surga. Buatan surga. Buatan surga. Berarti asli. Bilang sama-sama, asli. Asli, saudara. Waktu saya punya mobil S-Trail dulu, saudara tahu. Ya? Saya punya mobil S-Trail, tiba-tiba ada salah satu alat yang rusak. Saya ambil alat kecil seperti ini, pergi ke toko onderdil. Saya katakan, kok kita mau beli alat ini? Oto apa ini? Nissan S-Trail. Berapa ini? Alatnya kecil begini, saudara. Dia bilang 2 juta. Kita ambil bilang darah Yesus. Oh Tuhan, kok KPP mahal begini? Dibayar ya, memang. Kenapa? Asli. Kalau kita bilang, no, kalau nyata asli itu berapa? 700.000. Tapi pakai 2 minggu ancol. Sudah tahu? Dia bilang boleh tidak asli. 2 minggu pakai ancol. Sekarang banyak orang Kristen sudah jadi palsu. Tapi nyata di sini. Di sini asli semua. Cuma Tuhan yang tahu. Di sini nyata ada yang mau mengaku. Maksudnya begitu. Jadi kalau palsu tidak bertahan lama. Dan sekarang banyak kepalsuan terjadi. Banyak kepalsuan, tetapi biar jangan ada kepalsuan di antara kita. Sudah tahu, jangankan jemaat-jemaat, semua hamba Tuhan sekarang sudah banyak yang palsu. Saling baku ancur, saling memfitnah, saling menjatuhkan. Ini dari jalan bukan sedikit orang yang fitnah. Orang bilang sudah dia orang itu sudah ada model, tidak sekolah, kebakaran di jalan. Iya, biar jangan bilang begitu. Yang penting Tuhan yang dinyatakan, Tuhan yang dimuliakan, Yesus yang ditinggikan, dan banyak jiwa diselamatkan. Jadi Alkitab bilang Tuhan mau yang asli. Seperti dikatakan tadi, jangan ada 02, 03, jangan ada daging yang lain jadi daging menumpang. Dengar baik-baik, Tuhan mau akhir zaman, mari miliki kualitas rohanimu, kualitas berkualitas emas, asli buatan surga. Bilang haleluya. Saudara dengar baik-baik, kalau asli, bilang sama-sama asli, berarti tidak mudah rusak. Kalau asli itu tidak mudah rusak. Tahu ini besi baja. Ini tidak mudah rusak. Tidak mudah rusak ini, saudara. Ini cuma boleh rusak kalau dilas. Kalau cuma pakai martelo, jangan mau hancur. Saya perhatikan banyak akhir zaman orang Kristen sudah memiliki topeng. Topeng itu mengakibatkan hilang keaslian. Hilang kemurnian kekristenan karena topeng. Nah, topeng ini sudah tahu, topeng itu bukan jadi topeng kayu, topeng besi. Nah, topeng besi itu sudah tahu, mau kasih firman Tuhan dia planteng. Dikasih firman Tuhan dia cuma mental. Itu namanya Kristen bakalan. Kristen bakalan itu dia punya nama Kristen solanut.
Solanut itu sama dengan goro, lempar begini mental. Itu Kristen balanut, Kristen seperti goro itu berarti betul-betul Kristen yang sudah berakar, sudah punya topeng, sudah bisa tergoyahkan. Dengar baik-baik, bagaimana caranya mau bikin hancur itu topeng buatan besi? Mesti dilas, las dengan firman Tuhan. Waktu dilas dengan firman Tuhan, topeng dipatahkan, kita dihancurkan, maka kita akan muncul seperti emas. Katakan haleluya. Waktu seperti emas, maka kualitasmu jadi asli. Asli berarti tidak mudah rusak. Tidak mudah rusak artinya tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak mudah lari. Tak salah sedikit lari kemana? Dengar baik-baik, kalau Anda asli kualitasmu, engkau tidak perlu takut dengan COVID-19, tidak perlu takut dengan masalah, karena Tuhan berkata, umatku kepunyaanku, atas namanya ku disebut, maka engkau akan datang kepadaku, akan kuberikan kuasa, kemenangan dan perlindungan yang sempurna. Katakan haleluya. Bilang sama-sama, karena asli adalah tidak mudah rusak. Hari ini jadilah orang Kristen umat Tuhan yang tidak mudah rusak, tidak mudah terpengaruh oleh apapun, tidak mudah terpengaruh untuk tergoda, tapi engkau akan kokoh berdiri. Yang kedua, asli berarti, bilang sama-sama, asli berarti tidak mudah berkarat. Tidak mudah berkarat artinya tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau Anda menyimpan dendam itu bakarat, menyimpan kesalahan orang bakarat. Dengar baik-baik, Tuhan membersihkan karat-karat itu supaya kembali jadi asli. Katakan haleluya. Yang terakhir bilang sama-sama, asli berarti tahan lama, tahan bantingan, kokoh, tidak mudah goyah. Katakan haleluya. Maka demikianlah ini misi surga di akhir zaman, di masa pandemi COVID-19. Biarlah masyarakat yang ada di pasar saudara ini, percayalah mulai hari ini engkau memiliki kehidupan rohani yang asli buatan surga. Asli buatan surga berarti hidupmu dipelihara oleh surga. Tuhan memberkati kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Umat Tuhan, bukan kebiasaan, tetapi kami hamba Tuhan selalu akan merendahkan hati, mengangkat diri berlutut untuk mendoakan negeri ini, mendoakan pasar ini, mendoakan pemerintah yang ada, mendoakan kepolisian yang ada. Karena itu mari kita berlutut semua di depan Tuhan. Mari semua kita berlutut. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty. Semua. Haleluya. Jesus, Jesus. Syukur di kaki. Haleluya. Haleluya. Holy, Jesus, Jesus. Are you Lord God Almighty? Syukur di kaki. Dan mendoakan negeri ini, mendoakan saudara, masyarakat yang
Tuhan, dalam penglihatannya Tuhan, diberkati pekerjaan, usaha, pertanian, semua Bapak diberkati oleh Tuhan. Tanah Sonder ini diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Segala macam kutuk-kutuk yang ada diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan melihat setiap lutut akan bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa atmosfer yang ada di Sonder diubahkan oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan angka kejahatan akan turun dan tidak ada kejahatan lagi Tuhan terjadi Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami akan melihat hal-hal yang ajaib, mujizat-mujizat pun terjadi di Sonder ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami mau berdoa Bapak, roh takut akan Tuhan, roh pengenalan yang akan Tuhan taruhkan Bapak bagi setiap kami di tempat ini yang sementara menyaksikan Tuhan, yang sementara mendengar pengarah suara ini Tuhan, baik mereka yang ada di pasar ini maupun yang ada di rumah Tuhan, bahkan mereka yang lewat dengan kendaraan. Kami percaya dijamah oleh Tuhan, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Berita surga sudah disampaikan, kuasa bekerja Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Terngiang-ngiang di telinga mereka, terngiang-ngiang dalam hati mereka Tuhan, jamah mereka. Kami akan lihat pertobatan terjadi Tuhan. Kami akan lihat hal-hal yang ajaib dikerjakan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Segala macam roh ketakutan yang dilakukan oleh virus yang berbahaya yang dikerjakan oleh setan melalui COVID-19 sakit corona, kami bersatu hati, kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mau berdoa. Haleluya. Mari semua mengangkat tangan di depan Tuhan. Saya mau menyapa buat semua yang menyaksikan program ini. Dengar baik-baik, ada yang ada di rumah, yang ada di seluruh Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri. Perhatikan baik-baik, Tuhan mau kita semua memiliki kualitas rohani berkualitas emas. Emas murni. Perhatikan baik-baik, kau tidak perlu takut dengan keadaan dunia, dengan masalah corona, karena Tuhan janji umat kepunyaannya yang disebut umat gereja Tuhan, yang jemaat yang kokoh, alam maut tidak bisa mengampiri. Kuberikan kunci kerajaan surga. Tuhan berikan kita 3 kunci kerajaan surga. Yang pertama kebenaran, yang kedua damai sejahtera, yang ketiga kuasa Tuhan berikan kepada kita. Percayalah umat Tuhan yang ada yang menyaksikan program ini, terimalah berkat Tuhan, terimalah kekuatan kuasa surga ada atasmu, pemulihan atasmu, atas ekonomimu, rumah tanggamu. Jika kau sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, terima dalam nama Yesus. Yang bermohon doa dalam program ini, Tuhan mendengar permohonanmu, engkau dijawab doamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami percaya negeri ini sudah dilawat oleh Tuhan. Semua umat Tuhan, masyarakat, pengunjung pasar yang dari daerah lain datang di tempat ini, tidak pernah kebetulan Tuhan di tempat ini, engkau mengalami perjamuan Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Bilang sama-sama haleluya. Haleluya. Ku menang, ku menang. Haleluya.
Tuhan, warga surga, jemaat yang ada di pasar ini, mari taruhlah tangan kirimu di dada dan angkat tangan kananmu seperti ini. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tanganmu seperti ini. Bapa surgawi, tangan kanan kami ada di tangan kiri, ada di dada. Kami datang merendahkan hati, merendahkan diri. Tangan kanan di atas diangkat, itu tandanya kami memohon tangan Tuhan, kasih kuasa turun bagi kami. Umat Tuhan, warga surga, jemaat Tuhan yang ada di pasar ini, ibu bapak sekalian, dengar baik-baik. Tuhan ada di sini. Dia sedang menjamah hidupmu. Rasakan jamahan Tuhan. Rasakan jamahan Tuhan atasmu. Terima damai sejahtera, terima sukacita. Tidak ada ketakutan lagi di dalam hidupmu. Tidak ada kegoncangan lagi. Tidak di lembah kegelapan lagi. Tidak sakit lagi. Tidak lemah lagi. Tidak kacau, tidak galau lagi. Tapi hari ini, terimalah rahmatan Tuhan atasmu. Terimalah rahmatan Tuhan atasmu. Terima kelegaan atas warga surga jemaat Tuhan. Angkat tangan kananmu sekarang. Rasakan jemaat Tuhan. Hari ini, Roh Kudus menjamah hidupmu semua. Apapun persoalanmu, masalahmu, hari ini rasakan jamahan Tuhan ada atasmu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau engkau tidak sama lagi hari ini. Yang pertama, awalnya engkau sama, masih takut, masih sakit, masih goncang. Tapi hari ini engkau tidak sama lagi. Hari ini ada damai, ada sukacita, ada kemenangan, ada pemulihan, ada kesembuhan terjadi atasmu. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kami datang bersyukur kepadamu. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan. Segala kemuliaan, segala syukur hormat hanya bagi Raja di atas segala raja, Tuhan yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus atas program surga turun di tempat ini yang sudah mengubah atmosfer di tempat ini. Kerajaan surga sudah ditegakkan, kerajaan iblis sudah dihancurkan di tempat ini. Terima kasih kami kembali memberkati buat kepolisian yang ada, Kapolsek dan personil jajaran yang ada, tugas kerja mereka dalam penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan. Memberkati kepala desa, kepala jaga, kepala pasar, mandor yang ada, bidang perhubungan yang ada, yang sudah bersama-sama, yang sudah mengatur jalan. Tuhan berkati pemerintahan yang ada di Minahasa, bupati, wakil bupati diberkati Tuhan, kecamatan diberkati Tuhan. Terlebih buat semua pedagang-pedagang, Tuhan memberkati daganganmu. Tuhan memberikan kelimpahan atas daganganmu, atas rumah tanggamu. Ada kebahagiaan, anak muda ada masa depan yang luar biasa. Umat Tuhan, marilah kita menutup program surga di tempat ini. Tapi Tuhan tidak akan pernah menutup, Tuhan tidak akan pernah berhenti. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Maka umat Tuhan, dengarkan baik-baik nasihat firman Tuhan. Haraplah pada Tuhan, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dan janganlah kamu takut, sebab Aku menyertai engkau. Janganlah kamu bimbang, sebab Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau, menggendong engkau menuju pada kemenangan dan kepastian dari sekarang sampai selamanya. Di mana Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera melimpah-limpah, mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja datang mengangkat gerejanya yang percaya dan melakukan firman-Nya. Maka semua yang menanti dengan Tuhan, semua yang mengangkat tangan, semua yang mengalami kemenangan, mari kita sambut Dia sambil berkata bersama-sama, bilang sama-sama, haleluya, haleluya, haleluya. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima
saya sebagai ketua tim pelayanan penginjilan Harvester Raja Wali Tim di Sulawesi Utara mengucapkan terima kasih kepada pemerintah setempat, dalam hal ini Pak Ketua dan juga dinas pasar, kepala pasar atau yang disebut dengan mandor yang boleh bekerja sama, boleh respon dan menerima kami di sini, dan juga berterima kasih sekali kepada pihak kepolisian, dalam hal ini dari Polda dan langsung di Polsek setempat yang boleh mengirim personil yang ada bisa bersama-sama di tempat ini untuk boleh sama-sama kita melaksanakan misi surga yang pertama saya katakan tadi, untuk tiap kita jangan pernah melepas masker, harus jaga jarak, cuci tangan, karena ini cara menghindari kita dari COVID-19. Tapi yang paling penting adalah kita harus betul-betul membangun rohani yang terkoneksi, harus tetap menjaga iman kita, tetap terjaga, karena iman yang kuat, imun akan kuat, imun kuat, jiwa tenang, kita sulit untuk kena dengan corona. Tuhan ada bersama dengan kita. Karena itu terima kasih sekali buat semua yang berkompeten, buat semua pedagang-pedagang, bahkan yang ada di tempat ini. Sudah tahu, puji Tuhan, mereka mengizinkan, dalam artian mungkin sudah mengganggu, tapi Tuhan pasti memberkati. Yang sudah memberikan kami strom yang ada, Tuhan memberkati, dan Tuhan akan terus memberkati kita semua sampai pada akhir zaman. Doakan kami semua. Saya menyapa di pemirsa yang ada, pada besok hari kami ada di pusat Kota Tomohon jam 3 sore. Jadi di pusat Kota Tomohon jam 3 sore, dan hari Jumat ada di Masarang, Tondano, dan hari Sabtu ada di Mega Mall, depan Mega Mall di pusat kota Manado. Dan kami akan berputar minggu depan ada di Bolmo, karena ada banyak permintaan-permintaan dari wilayah-wilayah tertentu, di pasar-pasar, di kampung-kampung, untuk mereka katakan kalau boleh datang ke tempat kami. Bahkan yang luar biasa dari Medan, sudah tahu dari Medan Palangkaraya, mereka bilang kalau boleh datang ke sana. Saya bilang silakan, kami mau ke sana, kalau Tuhan izinkan pasti akan ke sana. Maksudnya untuk menggenapi misi surga, bahwa memang hari terakhir kita perlu tahu hanya kerajaan surga yang tidak pernah bergoncang. Tuhan memberkati kita. Sekali lagi terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Amin.